Shalom Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara adalah pembaca Alkitab, maka kisah di dalam Lukas pasal 8, Matius pasal 9 dan Markus pasal yang kelima tentang seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Yairus seorang yang begitu beriman sungguh-sungguh sehingga Yesus menghampiri rumahnya dan menyembuhkan anak gadisnya yang berusia 12 tahun. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya tidak berbicara tentang iman Yairus yang luar biasa itu, tapi ada yang memberi perhatian kepada saya ketika membaca dari dalam kitab Injil Lukas, pasalnya yang ke-8 ayat 50, Alkitab katakan begini, setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Artinya ada 5 orang bersama-sama dengan Yesus yang diizinkan masuk ke dalam rumah Yairus itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, bukankah murid Yesus itu ada 12 orang? Mengapa hanya Petrus, Yohanes, dan Yakobus yang diizinkan masuk? Bapak Ibu Saudara, kisah ini pun tercatat ketika Yesus naik di atas Gunung Tabor dan memperlihatkan kemuliaannya bersama-sama dengan Musa dan Elia. Ketiga orang yang sama inilah yang diajak. Ada apa dengan murid-murid Yesus yang lain? Saya menarik kesimpulan bahwa dari sekian murid Yesus, tidak semua orang atau diberikan kesempatan untuk melihat kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kadang-kadang kita tidak diizinkan ada di dalam kondisi atau suasana itu untuk menikmatinya. Saya tidak tahu apa penyebabnya, tapi Yesus tahu alasan itu. Saya menarik satu kesimpulan, ayatnya yang ke-51. Waktu Yesus menyampaikan bahwa anak itu sebenarnya dia sedang tidur, orang banyak tertawa. Tidak mungkin seorang yang sudah mati dibangkitkan kembali. Situasi ini bisa mempengaruhi saudara dan saya sebagai pengikut bahkan murid Yesus. Tetapi Yesus mau seseorang yang bisa bertindak meyakinkan banyak orang bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kemungkinan 9 murid yang lain, mereka terbawa pada suasana, mereka dipengaruhi oleh situasi, sehingga mereka bersikap seolah-olah tidak memberikan keyakinan kepada banyak orang bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan segala perkara yang bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sehingga yang diizinkan 3 orang ini. Mengapa? Saya tahu bahwa sikap mereka menopang pelayanan pekerjaan Tuhan. Sikap mereka inilah yang membuat mereka diizinkan melihat kasih, melihat kemuliaan Tuhan terjadi. Karena itu di dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang kedua kita berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya tahu Bapak Ibu Saudara, hari ini kita ikut Tuhan. Tetapi jika satu ketika saudara tidak melihat kemuliaan Tuhan terjadi, saudara ada pada posisi 9 murid yang lain. Tetapi kalau saudara mau berkenan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, kita boleh tinggal dalam situasi kita, tapi jangan kita serupa dengan dunia ini. Kita tidak bisa ikut-ikutan berkata pada dunia bahwa tidak mungkin, bahkan menertawakan apa yang sedang Tuhan akan kerjakan. Tapi lewat kesempatan ini saya mau katakan, marilah ada di daerah ring 1 di mana saudara diizinkan melihat kemuliaan Tuhan. Dari tempat ini, saya berharap saudara bukan saja menjadi murid Yesus, bukan saja menjadi pengikut yang setia, tapi mari saudara menjadi pribadi yang bisa melihat kemuliaan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Doa saya masih bersama Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom.